Anike. Ya, waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu? Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu Ike, Bu Anike. Ini pertemuan awal kita sebelum Ibu akan melakukan observasi di sekolah SMA Negeri 9 Padang ya Bu, tempat Ibu akan nanti praktik lapangan. Nah, jadi pada pertemuan ini mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas sebagai persiapan sebelum Ibu melakukan observasi di sekolah atau sebelum kita berangkat menuju sekolah. Nah, mungkin ada beberapa hal Ibu yang akan saya tanyakan selaku DPL terkait dengan kesiapan Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu harapkan ini dari kegiatan atau pelaksanaan observasi ini nanti? Ya, yang saya harapkan yaitu Bu, besar harapan saya Bu dalam pelaksanaan praktek mengajar ini di sekolah ini dengan baik, mudah-mudahan lancar dan melalui pengalaman yang nyata dan terkontekstual dalam mengelola kelas, merencanakan, melaksanakan, dan sampai akhirnya nanti menilai pembelajaran menjadi guru profesional yang mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat dan tetap berpihak kepada peserta didik. Oke, begitu ya Ibu ya. Oke, kita sama-sama berharap juga nanti harapan Ibu ini bisa terwujud. Nah, kenapa saya tanyakan harapan di awal? Karena kita ingin Ibu memang ada tujuan yang akan dicapai untuk pelaksanaan observasi. Nah, terkait dengan harapan Ibu, tentu Ibu sudah siapkan langkah-langkah agar harapan ini terwujud dan langkah-langkah ini akan menunjukkan keberhasilan nanti dalam melakukan observasi. Kira-kira apa ya Bu langkah-langkah yang sudah Ibu siapkan? Langkah-langkahnya yang pertama saya sudah mencari tahu dari media sosial bagaimana SMA Negeri 9 itu sebelum saya langsung terjun ke lokasi, dan saya juga melakukan beberapa wawancara. Kebetulan ada sanak saudara saya yang sekolah di sana, dan selanjutnya saya juga sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya dalam praktek pembelajaran Ibu, yang ilmunya sudah saya dapat di kampus Ibu. Oke, baik Ibu Anike, sepertinya kesiapannya dan langkah-langkah yang sudah disiapkan juga sudah cukup baik. Kalau begitu Ibu, kita akan bertemu nanti di hari Rabu untuk bisa bersama-sama ke sekolah PPL Ibu nanti. Terima kasih Ibu Anike, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Ii dan Ibu Anike. Iya. Ya, terima kasih Ibu, Ibu Anike, Bu Nisa, dan Ibu Susiana. Hari ini pertemuan pertama kita bersama. Saat ini kami mengantarkan mahasiswa bimbingan di sekolah di mahasiswa di kampus kami untuk melaksanakan praktik lapangan di SMA Negeri 9 Padang. Nah, Ibu Anike, Ibu Nisa ini adalah pamong Bu Anike nanti selama berpraktik di sekolah, dan Ibu Susiana merupakan wakil kurikulum. Nah, untuk itu boleh kita minta Ibu Anike untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Bu Anike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu. Perkenalkan saya mahasiswa PPG Anike Otrian, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas PGRI Sumatera Barat, yang akan melakukan praktek mengajar di sekolah ini. Iya, selamat datang ya Ibu Ike. Perkenalkan saya Ibu Nisa. Kebetulan saya ini guru pamongnya Bu Ike. Kita akan kerjasama beberapa bulan nantinya sampai selesai. Dan ini Ibu Susiana. Beliau adalah wakil kurikulum sekolah kami. Ya, jadi Bu Ike, ya, jadi Bu Ike jangan segan-segan untuk bertanya apapun tentang SMA 9, bagaimana nanti praktek mengajarnya kepada saya selaku guru pamong dan kepada Ibu Susi sebagai wakil kurikulum. Nah, sebelumnya Bu Ike sudah pernah observasi dengan dosen pembimbing ya? Iya Bu. Nah,
Kira-kira Sudah Ibu Nisa. sudah ya Bu ya, kira-kira oke, Iya, persiapan betul. apa nih kira-kira yang Bu Ike bawa ke sekolah setelah praobservasi dengan dosen pembimbingnya? Yang pertama persiapan dari diri dulu ya Bu, mentalnya. Iya. Nah, saya juga belajar bagaimana ingin mencari informasi lah kemarin, bagaimana kedisiplinan yang ada di sekolah dan bagaimana saya nanti datang menyalahi aturan-aturan sekolah yang sudah diterapkan selama ini. Nah, saya juga membawa perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari dari sebelum hari ini, yang saya dapat ilmunya dari perkuliahan saya selama di PGRI. Baik, saya pasti yakin ini Bu Ike pasti sudah banyak banget mencari tahu informasi baik tentang sekolah kami ya Bu Susi, ataupun apa sih kira-kira bahan yang mau dibawa ini di sekolah ini. Kira-kira ada pertanyaan dari Ibu Ike terkait budaya lingkungan sekolah kami ini, silahkan boleh dipertanyakan dulu Ibu Ike. Iya Bu, terima kasih Bu. Kebetulan ya Bu, saya agak kepo ya semua dengan sekolah Ibu. Boleh banget itu. Karena saking kepo saya sudah mulai membuka-buka di TikTok, di Instagram, bagaimana sih SMA 9 itu, apa sih bentuk prestasinya. Nah, tapi saya kan belum tahu secara keseluruhannya. Keunikannya dan menonjolnya di bidang apa yang ada di SMA 9 ini. Kalau boleh saya minta informasi dari yang lebih jelas. Ya, silakan Ibu. Selamat datang Bu Ike di SMA 9 Padang. Semoga selama ber-PL di sini, Bu Ike betah di sini ya Bu Ike ya. Kita di sekolah ini memiliki jumlah siswa kita yang begitu banyak Bu Ike. Ada rombel kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Rombel untuk kelas 10 kita sudah memakai kurikulum nasional, sedangkan untuk kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 13 itu memakai kurikulum merdeka. Jadi Bu Ike nanti bisa menyesuaikan modul-modulnya, bisa bertanya langsung ke guru Pamong Bu Ike. Ya, terima kasih. Silakan Bu, informasinya sudah lebih jelasnya saya dapat. Iya, betul tuh Bu. Kita kelas 10-nya kurikulum nasional ya Bu, itu adalah nggak hal baru sebenarnya ya Bu. Mungkin ada tambahan-tambahannya termasuk pembelajaran deep learning, dan kelas 11-12 kita sudah kurikulum merdeka. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu tanyakan Bu terkait Iya, silakan nih Ibu Anika, silakan ditanya-tanya kita namanya lagi perkaya informasinya nih. Kita kan observasi nih. Ya, kita perkaya informasinya Bu Ike. Sudah sering digunakan oleh guru selama ini di sekolah Ibu apa saja Bu? Apa Bu Ike, boleh diulangi? Model pembelajaran yang sudah umum digunakan atau dilakukan selama ini seperti apa Bu? Kita sih beragam ya Bu Susiana ya, guru-guru kita di sini lumayan kreatif semuanya dalam pembelajaran, baik model, medianya. Kita banyak guru-guru pakai model pembelajaran yang interaktif lah, karena ceramah kayaknya anak-anak menarik. Iya, menarik yang ya menarik. Bu. Kayak discovery learning, kemudian juga ada start ya, terus ada juga di situ ada beberapa games. Guru-guru kami hebat-hebat juga Bu dalam mengeksplor apa ya kira-kira ya games yang seru sesuai dengan ini ya Bu, sesuai dengan materi yang diajarkan pastinya gitu, nggak melenceng dari sana. Jadi kayaknya karena anak-anak kita sudah terbiasa dengan guru-guru di sini model pembelajarannya variatif. Nah, ini tantangan juga nih buat Ike, harus juga sebagai guru muda nanti ya Bu Susi lebih kreatif lagi. Saya juga berharap banyak nih lagi ya, dapat ilmu baru dari Bu Ike ya Bu Susi ya, untuk sekolah kita nanti ya Bu. Karena masih muda ya Bu ya, kalau orang tua ini udah tentang ilmunya. Ya, alhamdulillah ya Bu, karena saya sudah mendapatkan informasi banyak model pembelajaran yang menarik digunakan selama ini, dan saya menjadi termotivasi jadinya Bu. Bagaimana saya nanti juga bisa mampu
menggunakan variasi bentuk model pembelajaran nantinya. Baik Ibu, ya sedikit informasi ya Ibu, sekolah kami memiliki satu anak berkebutuhan khusus ini Bu Ike. Dia cacat fisik kakinya, jadi dia ke sekolah itu menggunakan kursi roda dan selalu ditemani oleh ibunya. Jadi kalau seperti itu kan nanti kita berarti ada pendidikan inklusif ya Bu Ike. Mungkin dari materi bisa di-share sama dengan siswa lainnya, namun nanti mungkin eksekusinya kita akan ada beberapa pelayanan kita ke anak tersebut yang berbeda. Jadi saya juga berharap kepada Bu Ike bisa membuat modul ajar yang memang nanti ada untuk pendidikan inklusif di dalamnya gitu, Bu Ike. Ini berarti memang tantangan berat ini ya, Bu Ike ya. Tapi tidak masalah ya Bu ya, nanti dibimbing juga oleh Bu Yulianisa dan Ibu Susiana. Dengan keadaan di sana. Iya, benar. Iya, betul. Iya, Ibu. Dan saya juga ada sedikit mau tanya Bu, ini tentang karakteristik siswanya Bu. Nah, di sana apakah setiap kelas itu kemampuan siswanya bervariasi atau ada beberapa kelas yang mungkin terdapat siswa-siswa yang unggul dalam kemampuannya? Kalau kita bervariasi sih lebih tepatnya, karena kita tidak ada lokal unggul ya Bu Ike. Jadi anak kita itu tersebar lah gitu, maksudnya rata aja, homogen lah di kelas tersebut gitu Bu Ike. Jadi ada siswa yang mungkin punya kognitifnya lumayan tinggi, sedang, dan low ya. Tapi kita nggak ada yang ibaratnya kayak anak yang autis kayak gitu, kita nggak ada ya. Mungkin slow learner, tapi itu adalah cara kita nanti ya Bu Ike mengetahui anak slow learner, karena nanti kan kita kan baru nih, tahun ajaran baru, jadi mungkin nggak seperti itu aja sih karakter. Kalau secara sikap itu ya normal ya anak SMA ya Bu Susi ya, nakal-nakal sedikit pasti ada gitu. Biasa Bu Ike. Betul, itu tantangan ada juga yang menonjol ya Bu ya, ada juga yang lemah ya, beragam. Betul. Iya, sebenarnya mirip-mirip kan Bu Ike juga sebelumnya pernah praktik di S1 kan ya Bu ya. Nah ini kan berarti praktik lapangan yang kedua, mirip-mirip lah Bu Ike seperti itu. Saya yakin Bu Ike bisa untuk praktik PPG ini gitu ya. Oke. Iya. Oke, setelah melakukan observasi nih Bu, udah banyak, saya udah lihat Ibu dari tadi tuh observasi lingkungan sekolah, Ibu juga sudah tahu budaya sekolah kita, jam berapa masuk, kemudian pakaian ya Bu, lingkungan dan sebagainya. Gimana nih perasaan Bu Ike? Siap nggak ya untuk PL di sekolah kami nih? Kami senang ada guru muda nih ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan betah ya Bu Ike. Perasaan saya Bu, ketika saya sudah tahu sejauh mana bagaimana profil dari SMA 9 ini, apa kelebihannya, saya merasa beruntung Bu mendapatkan Alhamdulillah sekolah ini, dan banyak ilmu yang saya dapat dan banyak pengalaman nyata nanti yang bisa membuat saya nanti menjadi seorang pendidik yang profesional nantinya. Dan saya juga mohon amin kepada Ibu, kepada saya. Iya, kalau dari saya ini ya Bu ya, karena dari DPL nih, satu mungkin pertanyaan saya Bu kepada mahasiswa ini, apakah Ibu Ike sudah siap untuk mengajar di SMA 9 Padang? Siap Bu, siap dengan semua perlengkapan dari mental saya, dari bentuk perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan, dari bagaimana saya bisa mengatur waktu agar tidak terlambat dari rumah jarak ke sekolah gitu. Iya benar. Udah well prepare gitu ya Bu Ike ya. Ya, kami perlu memastikan ya Bu ya, setelah melakukan observasi, kami perlu memastikan mahasiswa di kampus kami ini memang benar-benar sudah sanggupkah dan sudah siap untuk mengajar setelah melihat bagaimana lingkungannya. Betul. Iya. Mungkin ada lagi Ibu dari Ibu Yulianisa atau dari Ibu Susiana? Iya. Mungkin satu ya Bu, biar mana tahu bisa setelah observasi ini bisa kita pecahkan dari hasil observasi nih Bu ya. Setelah mengobservasi Ibu Ike adakah menemukan sebuah tantangan gitu untuk nanti saya di lapangan saya nanti gimana ya di bagian ini gimana ya gitu, ada nggak kira-kira Bu Ike?
Iya, Bu, tantangan saya itu saya harus lebih maju lagi. Nah, bagaimana saya bisa berbaur dengan guru-guru senior, nah, bagaimana saya bisa menggali pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmunya, kalau bisa saya lebih bisa lagi mengeluarkan ide-ide kreatif saya dalam bentuk model-model pembelajaran lebih menarik, agar siswa lebih menyenangkan rasanya belajar dengan saya, apalagi belajar mata saya bahasa Indonesia ya Bu, kadang bisa Bosan ya, membosankan mengantuk jadinya anaknya ya, kalau Bu. nggak bisa, ya. Nah, bagaimana saya bisa juga membudayakan literasi kepada anak kita pada saat zaman sekarang ini kan literasi susah Bu, anak susah baca kadang minatnya. Oke, siap Ibu. Kalau tantangan itu nanti kita sama-sama ya Bu Susi membantu Ibu Ya, Ike Bu. untuk Ya. kalau apapun nanti halangannya ya Ibu Ike boleh sharing ke kami dan nanti boleh juga sharing ke dosen pembimbingnya. Tentunya. Jadi Ya. bikin Pokoknya Bu nanti Ike banyak bertanya ya di sekolah 9 ini. Bu Ike. Iya, betul Ibu. Semoga banyak bekerjanya bertanya lancar di dan sini sampai 9. mau mencoba ya Ibu-ibu ya. Benar. Jadi baik Bu, mungkin setelah melakukan observasi ini mahasiswa kami bisa mulai melanjutkan kegiatan pada tahap berikutnya di SMA Negeri 9 Padang, dan saya selaku dosen pembimbingnya mohon bantuan kepada ibu-ibu di SMA Negeri 9 Padang untuk membimbing mahasiswa kami, dan jangan sungkan untuk menghubungi saya Ibu, karena apapun itu komunikasi kita harus tetap berjalan demi kelancaran Ibu Anike. Dan terima kasih sekali lagi, sambutannya hangat sekali atas kedatangan kami ke sekolah Ibu, dan ini bagi kami bahwa mahasiswa kami dapat proses tentunya dengan baik. Mungkin itu saja Ibu, kita boleh setelah ini kayaknya untuk mungkin Bu Anike boleh saya bawa ya Bu Ii ya. Iya. Saya iya Bu, iya Bu. ngobrol lebih boleh Bu. Iya, baik. Iya. Benar. Ya, jadi mungkin nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan mentoring berikutnya dari kampus, dari kami dosen pembimbing. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih ya Ibu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bu Ike kita ke ruang guru saja ya Bu. Ya, baik.